Halo anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran ketiga yaitu menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Nah, penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Penolakan yang baik dapat menghindari perselisihannya atau pertengkaran. Nah, penolakan ini berkaitan dengan pemberian atau ajakan. Nah, apabila kalian diberi sesuatu oleh seseorang, kita dapat mengungkapkan kalimat penolakan. Jadi kalimat penolakan dapat digunakan untuk satu, pemberian oleh orang lain, dan yang kedua yaitu ajakan oleh orang lain. Kemudian tadi kalimat penolakan ini dilakukan dengan bahasa yang santun. Nah, bahasa yang santun ini untuk menjaga kerukunan sesama manusia. Nah, dalam kerukunan kita dapat menjaga perselisihan atau pertengkaran. Jadi kita tidak dapat bertengkar karena kita sudah menjaganya dengan apa? Mengungkapkan kalimat-kalimat dengan santun atau sopan. Contoh, ayo bermain bola ke lapangan. Nah, ayo itu kan kalimat ajakan. Nah, maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus ku selesaikan. Nah, maaf Dedi. Nah, maaf Dedi itu apa? Kalimat penolakan, ada kata maaf ya. Kemarin ada kata maaf dan tidak. Ini adalah contoh yang ada kata maafnya ya. Maaf Dedi. Nah, maaf itu apa? Kalimat penolakan ya. Kalimat penolakan untuk ajakan. Kemudian menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam suatu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Ya. Dari kiri itu berarti dari kanan terlebih dahulu ya. Dari kanan dulu, dari kanannya kita ya. Bukan dari kirinya kita, pokoknya dari kanannya kita. Oke. Jadi dari kanan, dari satuan, kemudian ke puluhan, kemudian ke ratusan. Contoh. Perhatikan contoh berikut. Nah, 115 ditambah 290 dikurangi 148. Soal di atas terdiri dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan. Selanjutnya hasilnya dikurangi dengan pengurangan. Nah, ini baru dilakukan dari kiri dulu ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini dari kiri dulu ke kanan. Kalau kita mengerjakannya dari kanannya kita ya. Pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Nah, jadi kita dari sebelah kiri dulu. Jadi Pak Riza dari sebelah kanan ya. Maaf ya, ternyata dari sebelah kiri karena ada dua, yaitu pengurangan dan penjumlahan atau penjumlahan dan pengurangan. Contohnya seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan berarti yang dikerjakan adalah penjumlahannya dulu, baru pengurangannya. Ya, ditambah dulu baru dikurangi. Contoh, langkah pertama yaitu 115 ditambah 290, 5 ditambah 0 itu 5, 1 ditambah 9 itu 10, berarti 0 ya, angka satuannya ditulis. Kemudian angka puluhannya disimpan, 1 ditambah 2 itu 3, kemudian ada simpanan 1 yaitu 3 ditambah 1 jadi 4, maka hasilnya adalah 405. Kemudian dari 405 ini kita pindahkan ke langkah 2, 405 dikurangi 148 ya. 5 dikurangi 8 itu tidak bisa, maka pinjam ya. Pinjam ke 0. 0 tidak ada, maka kita pinjam 4. 4 pinjam ke 0 dulu jadi 10. 10 dipinjam ke 5 jadi 15, maka 10 jadi angka 9. Nanti Pak saya kirimkan video penjumlahan dan pengurangannya ya. 15 dikurangi 8 itu 7, 9 dikurangi 4 itu 5, 3 dikurangi 1 itu 2. Maka
hasilnya adalah 257 ya. Langkah pertama kita harus dari kiri terlebih dahulu ya, dari kiri ditambah kemudian dikurang. Pak, misalkan dari kiri itu dikurang gimana? Ya dari dikurangi dulu baru ditambah ya. Pokoknya dari sebelah kiri dulu dikerjakan, ditambah atau dikurang, kemudian pindah ke kanan. Dan membuat kolase menggunakan bahan alam. Kemarin sudah ya, bahan alam yaitu bahan yang terdapat di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Nah, kolase kemarin itu terbuat dari bahan alam ya, ada kerang ya, ada kulit kerang, ada bijian, ada ranting, ada daun. Nah, apa bahan alam yang digunakan untuk membuat kolase berikut? Apa? Itu apa? Terbuat dari apa? Dari daun ya. Ini bulu-bulunya dari daun. Dari daun-daun kering. Kemudian menyebutkan kalimat penolakan yang baik di hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika kita menolak tawaran atau ajakan orang lain, baiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Contohnya seperti ini. Silahkan kuenya dicicipi. Terima kasih Bu, saya masih kenyang. Pak, kok nggak ada kata maafnya atau tidaknya? Iya, ini karena penawaran, ditawari. Kalau misalkan ditawari oleh temannya, silakan kuenya, maaf, boleh, terima kasih Bu, saya masih kenyang. Kalau tidak ada kata maaf dan tidak, kalian harus mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih Kimi, saya masih kenyang. Atau maaf Kimi, saya masih kenyang, boleh ya. Kalau misalkan tidak ada kata maaf dan tidak, kalian menggunakan kata terima kasih. Kemudian membuat mozaik menggunakan bahan alam. Nah, mozaik dapat dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Contohnya bisa kulit telur, biji-bijian atau potongan kertas. Nah, ini contoh buah ceri ya, buah ceri yang ditempelkan dari potongan-potongan kertas. Kemudian menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan, bacalah soal dengan seksama ya. Bacalah soal dengan seksama. Kemudian tuliskan penjumlahan atau pengurangannya. Kemudian hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Contoh, ayo selesaikan soal berikut ya. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapakah sisa lemper yang belum terjual ya? Bila terjual berarti dikurangi ya. Terjual itu dikurangi karena dibeli sama orang lain. Jadi seperti ini. Berarti 105 ditambah 129 dikurangi 98. Coba kalian hitung berapa. Ya berarti ditambah dulu baru dikurangi. Seperti itu ya. Dari Pak Riza, jangan lupa semangat belajar dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.